Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas peradaban Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tolong dimatikan mute-nya Bahrul sama Hosan. Pada materi kali ini kita bisa melihat pada slide ini, yaitu peradaban Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang perlu saya sampaikan di sini, yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan sebelum peradaban Islam. Ada filsafat di klasik kuno, ya. Jadi periode filsafat Yunani ini memang sebuah periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, di mana pada mulanya manusia berpikir mengandalkan mitos, kemudian berubah menjadi logos, yaitu melandaskan pemikiran mereka pada logika yang rasional untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi pada saat itu. Sehingga perubahan ini menjadikan pengenalan bagi filsafat itu sendiri. Karena pada dasarnya filsafat adalah cinta akan kebenaran. Jadi manusia mulai menggunakan daya berpikir mereka untuk membedakan mana yang benar, benar asli, dan mana yang hanya tipu daya. Jadi di sini di era filsafat klasik kuno ini memang ditandai oleh runtuhnya mitos-mitos atau dongeng yang selama ini menjadi pembenaran di setiap gejala-gejala alam. Sehingga di era masa pertengahan, ya, jadi masa pertengahan, kalau yang ini kita bahas masa peradaban Islam, itu setelah terjadi degradasi pemikiran yang pada saat itu masih didominasi oleh gereja, sehingga baru muncullah di abad ke-6 sebelum Masehi ini titik fondasi filsafat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Memang pada era ini konsep awal sebuah negara dibuat, seperti hukum-hukum logika, deduksi, induksi, silogisme. Pada era ini juga klasifikasi ilmu yang kita ketahui sekarang dirangkai dari mulai biologi, matematika, astronomi, ekonomi politik, hukum, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya pada 800 sebelum Masehi ini juga sudah ada seorang filsuf bernama Baudaya telah memikirkan konsep dasar Pitagoras dalam dunia astronom. Ada kitab Veda Jyotisa abad 6 sampai 4 sebelum Masehi sudah membahas masalah penghitungan kalender di situ. Kemudian angka yang dipakai itu 0 sampai 9. Jadi awalnya dikembangkan oleh matematika India di zaman dinasti Maurya. Sementara itu konsep angka 0 sendiri juga pertama kali dikembangkan oleh Aryabhata kira-kira 500 Masehi, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Al-Khwarizmi 780 sampai 800 Masehi dan Al-Kindi 801 sampai 873 Masehi. Jadi poinnya adalah banyak yang sekarang ini salah sangka bahwa angka-angka itu disebut angka Arab. Harusnya yang benar itu angka Hindu Arab. Hal itu sebagai dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dari Yunani, India, Persia yang memberikan kontribusi yang besar kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, setelah kita awali dengan adik-adik mahasiswa tahu di era klasik kuno itu seperti apa dan pergeserannya seperti apa, kita masuk ke apa sih pemicu lahirnya peradaban emas Islam ini.
Coba kita cermati bersama bahwa secara sederhana era ini dipicu oleh banyak hal yang saling mendukung. Di sini ada 4 pemicu ya. Jadi hal yang pertama adalah ketika khalifah pertama dinasti Umayyah yaitu Muawiyah Ibnu Abu Sufyan, setelah para khulafaur rasyidin ya, jadi Abu Bakar, Utsman, ada Umar, Utsman, Ali melakukan invasi ke daerah Transjordania dan Syria sampai dia menemukan banyak manuskrip-manuskrip kuno di kota Damaskus yang diwariskan dari perkembangan ilmu pengetahuan Yunani. Nah, jadi memang setelah runtuhnya kayak pemikiran-pemikiran filsuf Sokrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya itu didominasi oleh gereja, ternyata pemikiran-pemikiran mereka itu dibangkitkan kembali setelah Islam menginvasi ke Eropa. Jadi pada saat itu dilakukan ada invasi ke Eropa dan penguasaan di Eropa ini lama memang untuk Islam ini. 7 abad lamanya. Jadi menyeberang ke daerah-daerah utara Turki, Afrika dan menyeberang ke Spanyol. Jadi menguasai kurang lebih 7 abad, 711 sampai 1492. Memang pada masa itu naskah-naskah filsafat pemikiran Aristoteles yang sengaja dimusnahkan oleh Kekaisaran Romawi pada saat itu ya, berkembang secara signifikan. Di sini berdasarkan penemuan-penemuan itu Muawiyah terinspirasi membuat pondasi peradaban Islam yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Ini awal pemicunya ya. Sehingga pada masa itu kita bisa melihat sejarah-sejarah bahwa seperti museumnya Aristoteles pada tahun 391 itu perpustakaan besar di Alexandria dihancurkan, koleksi-koleksi perpustakaannya dihancurkan. Tetapi setelah ada invasi masa Islam ini, ternyata koleksi-koleksi di perpustakaan itu meskipun dibakar, tetap dirawat dan hidup dikembangkan oleh para pemikir Islam. Ya, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, ada Al-Ghazali, dan yang lainnya ya, ada Ibnu Rus di situ ya. Ini menjadi pemicu yang pertama. Pemicu yang kedua adalah karena pada saat yang bersamaan kekhalifahan Umayyah sedang mengadopsi teknologi penulisan naskah di atas kertas yang awalnya dikembangkan oleh Tiongkok. Jadi dengan berkembangnya teknologi penulisan itu, Muawiyah juga menyewa tenaga-tenaga ilmuwan dari Yunani, Romawi untuk melakukan penerjemahan naskah-naskah kuno tersebut ke dalam bahasa Arab. Jadi kayak naskah-naskah peninggalan dari Sokrates, dari Plato, dari Aristoteles ini diadopsi semuanya, dipelajari ulang. Jadi menghidupkan era berpikir. Kalau setelah didominasi oleh gereja, semua kebenaran ini dikendalikan oleh gereja pada saat itu. Ada gereja, ada pemerintahan. Semua kebenaran diadopsi di situ. Sehingga di era-era ini dibangkitkan kembali pemikiran-pemikiran filsuf eranya Sokrates, Plato, Aristoteles. Ini pemicu yang kedua. Adapun pemicu yang ketiga adalah ketika dinasti Umayyah beralih menjadi dinasti Abbasiyah yang ditandai perpindahan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad di Mesopotamia. Jadi, dengan berpindahnya pusat pemerintahan itu yang dulunya di Damaskus, peradaban Islam terpengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan dari Yunani dan Romawi. Sehingga pas di Baghdad kemudian tambahan pengaruh lagi dari kebudayaan Persia dan India. Sehingga seluruh sumber pengetahuan
terlengkap yang dimiliki umat manusia di antara di Yunani, Romawi, Persia, India pada saat itu akhirnya ngumpul di satu lokasi. Nah, ini pemicu yang ketiga. Ada pemicu yang keempat adalah pengaruh-pengaruh orang khalifah besar, yaitu ada Harun al-Rasyid dan anaknya, ada Al-Ma'mun yang punya cita-cita mulia untuk membangun peradaban Islam yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, rasionalitas, serta menjaga kemajuan ilmu pengetahuan serta meneruskan perkembangan ilmu yang telah diraih oleh bangsa India. Jadi tanpa adanya peran mereka berdua, jadi Harun al-Rasyid atau Al-Ma'un ini, jadi zaman keemasan tidak mungkin muncul pada saat itu. Setelah kita mengetahui jadi perkembangan ilmu pengetahuan sebelum peradaban Islam ini diperoleh tidak dengan tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang. Sehingga di Spanyol pada saat itu dikuasai oleh peradaban Islam. Ya, Real Madrid, apa semuanya itu masuk di peradaban Islam pada saat itu. Hampir 7 abad lamanya. Poinnya di sini yang harus digarisbawahi oleh adik-adik mahasiswa adalah bahwa peradaban Islam ini pernah memimpin dan menjadi tonggak untuk perkembangan ilmu sains, ilmu pengetahuan selama 7 abad lamanya. Jadi disebutkan ada tokoh-tokoh besar, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rus, ada Imam Ghazali. Setelah adik-adik mahasiswa mengetahui prosesinya, jadi pemicu lainnya peradaban, coba kita akan melihat tokoh-tokoh filsuf pada saat itu. Sekarang bisa dilihat teman-teman di sini ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini namanya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina, atau orang Eropa ini manggilnya adalah Ibnu Sina, Avicenna. Beliau merupakan seorang polimat jenius asal Uzbekistan yang mendalami hampir semua ilmu pengetahuan. Mulai dari filsafat, kedokteran, astronomi, sekaligus ilmuwan ya. Jadi Avicenna ini mempunyai tesis ya, karya kedokteran yang dijudul Al-Qanun fil Atib atau The Canon of Medicine. Jadi buku pegangan utama para mahasiswa kedokteran di penjuru Eropa sampai abad ke-18. Kurang lebih 700 tahun ke depan. Karena di dunia kedokteran ini tidak bisa lepas dari yang namanya Ibnu Sina. Karena Ibnu Sina ini merupakan ilmuwan pertama yang berani melakukan uji coba pada saat itu. Sehingga dikisahkan memang Ibnu Sina ini merupakan sosok yang berani melakukan pembedahan pertama kali. Sehingga pada saat itu di era itu orang melakukan terapi-terapi medis kedokteran ini kan berdasarkan keyakinan. Setelah Ibnu Sina melakukan pembedahan baru bisa menjawab bahwa yang selama ini kita yakini akan kebenarannya seperti itu ternyata beda setelah melakukan pembedahan ini. Jadi pada saat itu manusia sudah Ibnu Sina berani melihat mengoperasi melakukan pembedahan pada saat meskipun di eranya itu ditentang sama penguasa pada saat itu merupakan hal yang dosa besar karena melakukan pembedahan organ manusia. Tetapi sampai hari ini cikal bakalnya ilmu kedokteran ya di Ibnu Sina ini. Nah, Avicenna ini dikenal sebagai orang yang pemikiran sangat logis, rasional, di masanya itu jauh melampaui manusia-manusia di zamannya.
Tetapi perkembangannya intelektual dari Avicenna ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Aristoteles, Plato sebagai perintis tonggak pertama konsep filsafat logiknya. Nah ini karena beliaunya belajar dari pemikiran-pemikiran Plato, dari Aristoteles dan sebagainya ya. Berdasarkan itu, Avicenna tidak cuma mengembangkan banyak ilmu pengetahuan, tetapi juga mengkritik banyak perkembangan ilmu-ilmu yang keliru dan masih mencampur adukkan sama hal mistis dan supranatural. Sehingga sangat logik sekali si Avicenna ini. Tadi seperti yang saya contohkan tadi, pembedahan manusia. Mereka meyakini secara mistis penyakitnya di sini, ternyata setelah dilakukan pembedahan ini ada perubahan di situ. Nah ini adik-adik mahasiswa bisa kenal dengan sosok Ibnu Sina atau orang Eropa memanggilnya Avicenna. Selanjutnya kita bisa melihat karya-karyanya. Ada metodologi penelitian, ada astronomi, ada kimia, ada geologi, ada fisika, ada psikologi. Ini banyak sekali karya-karyanya. Bisa dicermati di sini. Karya-karyanya ini. Selain dari buku The Canon of Medicine ini, Avicenna juga membuat kitab Al-Shifa atau dikenal dengan The Book of Healing. Dalam buku ini, Avicenna meletakkan dasar-dasar dan aturan dalam menjalankan metode eksperimen mencari kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Sampai akhirnya metode saintifiknya disempurnakan oleh Galileo yang menjadi bapak sains modern. Padahal itu aslinya siapa? Avicenna. Siapa Avicenna itu? Pemikir-pemikir dari Islam, Muslim mereka. Nah, sehingga setelah mengetahui akan hal ini, adik-adik mahasiswa jangan berkecil hati. Dulu memang peradaban Islam ini luar biasa. Karya-karya yang kedua ada astronomi. Avicenna melakukan antitesa, membantah klaim-klaim para astrolog yang menyatakan bahwa pergerakan benda langit memiliki efek pada nasib manusia. Ini ditentang sama Avicenna. Enggak ada itu hubungannya di dalam kitab Ar-Risalah fi Ibtal Ahkam An-Nujum. Jadi membantah, membuat tesa-tesa baru bahwa ramalan nujum enggak ada semuanya. Coba dilogikan sama Avicenna ini dalam hal astronomi. Dibantah semuanya. Premis-premis yang sudah dikeluarkan sama ahli-ahli nujum ini dibantah. Nanti adik-adik bisa buka dalam kitab Ar-Risalah fi Ibtal Ahkam An-Nujum. Pada keilmuan bidang kimia, Avicenna juga memberikan antitesa baru, membantah klaim bahwa alkimiawan ya yang menyatakan bahwa ada zat yang bisa mengubah timbal menjadi emas. Waktu itu jadi orang-orang meyakini hal-hal mistik. Timbal dirubah jadi emas, ada batu berubah jadi emas, atau ada logam seperti sekarang ini bisa dikenal orang-orang mistik, klenikan ya. Jadi kalau kita ini semedi bisa merubah benda menjadi logam mulia, ternyata bukan. Nah ini banyak ditentang. Di eranya Avicenna aja menentang. Sekarang ini juga banyak orang-orang yang masyarakat kita ini yang masih praktek juga, masih mempercayai mitologi-mitologi seperti itu. Nah, itu juga ditentang sama Avicenna. Dalam hal geologi juga membuat hipotesa-hipotesa bahwa awal terbentuknya gunung adalah proses pergerakan permukaan bumi seperti gempa bumi dan pergerakan sungai, fisika dan psikologi yang lainnya. Nah, ini karya-karya yang dipunyai sama Avicenna, sama Ibnu Sina. Selanjutnya ada tokoh Abu Yusuf Yaqub Ibnul Ishaq Al-Sabbah Al-Kindi. Al-Kindi sangat terkenal.
walaupun namanya tidak setenar Ibnu Sina. Al-Kindi ini disebut sebagai ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena pada kekhalifahan Al-Ma'mun pada saat itu, Al-Kindi ini ditunjuk sebagai juru tulis, juru penerjemah naskah-naskah kuno, naskah-naskah dari Yunani Romawi ini ya. Jadi naskah-naskahnya Sokrates, Plato, Aristoteles. Nah, ini diterjemahkan sama Al-Kindi. Sehingga Al-Kindi ini sangat besar sekali jasanya. Karena kalau nggak ada Al-Kindi, bisa jadi sampai hari ini kita juga nggak tahu kitab-kitab yang ditinggalkan oleh filsuf-filsuf zaman dulu itu. Karena selain menerjemah, dia banyak koleksi baca, belum pengetahuan dari berbagai sumber ya. Jadi kayak kalau semisal peradaban-peradaban klasik itu tidak diterjemahkan oleh Al-Kindi, maka nama-nama kayak Avicenna, Al-Farabi, Al-Ghazali, mereka ini semuanya punya utang juga ya, karena naskah-naskah kuno ini hasil jerih payahnya Al-Kindi. Meskipun Al-Kindi ini tidak terkenal seperti filsuf-filsuf yang lainnya. Coba kita lihat karya-karyanya. Jadi total jumlah buku yang dia tulis itu lebih dari 260 judul. Bayangkan itu. Buku yang ditulis sama Al-Kindi itu. Bukan satu keilmuan saja, mulai filsafat, matematika, kedokteran, fisika, astronomi, kimia, sampai tentang musik. Nah, musik ini juga ditekuni. Sampai hari ini tidak bisa lupa kita, tidak bisa lepas dari sumbangsih pemikiran keilmuan Al-Kindi. Dalam bidang optik, dia juga menyebutkan bahwa agar mata bisa melihat benda perlu peralatan yang bisa mengarahkan ke mata kayak mikroskop, teleskop. Ini bisa semua, bisa melihat benda yang kecil. Kayak dalam bidang kimia, bisa nyuling alkohol, memproduksi alkohol dalam jumlah yang banyak. Ini salah satunya adalah karya-karya yang dikeluarkan atau yang dibuat oleh Al-Kindi. Selain itu juga menentang para ahli kimia yang menyebutkan bahwa unsur bisa berubah-ubah. Dalam bidang matematik, Al-Kindi merupakan salah satu orang yang pertama yang mengadopsi angka India tadi, Hindu-Arab. Kalau sekarang ini kita menyebutkan angka Arab, tapi sebenarnya itu Hindu-Arab. Nah, itu salah satu dari filsuf Muslim pada saat itu Al-Kindi. Ini banyak sekali ya karya-karya atau manfaat yang diberikan sama kita semuanya. Selanjutnya di situ ada Abu Al-Fat Umar Ibnu Ibrahim Al-Khayyam. Orang sering menyebutnya Al-Khayyam. Jadi dia itu seorang matematika, dia astronot, dia pujangga yang hebat dari Persia. Lahirnya di Iran, Al-Kindi. Sumbangsih terbesar oleh Khayyam di dunia matematika adalah segi empat. Yang dia temukan metode penyampaian ke masyarakat matematika. Ya, selain itu juga dikenal sebagai orang yang pertama kali secara lengkap mengurai konsep segitiga Pascal. Nah, ini segitiga Khayyam Pascal. Ini juga pemikiran dari umat Muslim dalam dunia astronomi. Ya juga bisa membuktikan bahwa bumi berputar pada sumbunya. Selain itu dia juga salah satu anggota tim perumus kalender Iran yang dikenal sebagai Jalali Kalender. Terakhir, jangan lupa juga ada puisi yang terkenal itu ya, puisinya Khayyam ini. Yang terkenal bisa namanya Rubaiyat
of Umar Khayyam. Ini dari karya-karyanya Umar Khayyam ini. Diterjemahkan ke puluhan bahasa di dunia ini. Rubaiyat ini. Setelah ada Ibrahim Al-Khayyam, kita bisa lihat di sini ada Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah ilmuwan asal Khwarizm, Uzbekistan. Berasal dari keluarga dengan latar belakang penganut agama Majusi. Di ilmuwan ini sering namanya kita sebut tanpa sadar, yaitu kata algoritma. Algoritma itu berasal dari nama ilmuwan ini. Kontribusi terbesarnya ialah mengembangkan pendekatan khusus untuk memecahkan persamaan linier dan kuadrat yang kita kenal dengan nama aljabar. Aljabar ini ditulis dalam kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabbar wal Muqabbalah, atau buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan. Ini orang-orang teknik, orang-orang matematik, teknik informatika harus kenal ini dengan namanya Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi dengan algoritma tadi. Ada juga masalah penghitungan astronom ini, geografi. Ini Al-Khwarizmi ini juga ada karya-karyanya dengan judul geografi. Itu juga ada. Oke. Selanjutnya ada Nasir al-Din Tusi. Ini mukanya mirip kayak Tionghoa ini ya. Untuk Tusi ini. Tusi banyak dari kita yang jarang mendengar nama tokoh ini. Ilmuwan Persia abad ke-13 ini merupakan ilmuwan yang terakhir kita lihat di dunia Islam setelah Baghdad dilululantakkan oleh bangsa Mongol. Jadi dibawa kepemimpinan Hulagu Khan. Ini keturunan dari Genghis Khan itu ya. Karena terjadi pergeseran kekuasaan, Tusi mengabdikan dirinya pada Khan. Apa sih, coba kita lihat karya-karyanya Tusi ini apa ini di sini. Tusi ini ilmuwan, dia juga seorang polimet yang menguasai banyak keilmuan, matematika, astronom, fisika, kimia, biologi, sastra. Tapi yang paling terkenal teorinya adalah tentang mekanisme seleksi alam yang membentuk keanekaragaman hayati di dunia, yang kemudian kemungkin 750 tahun sebelum Charles Darwin, Alfred berduet mengungkapkan rahasia seleksi alam. Tusi ini sudah membahas di situ, sudah mengajarkan. Jadi Tusi menyebutkan bahwa organisme-organisme yang lebih cepat untuk bermutasi dan berubah bentuk memiliki perubahan fungsi organ akan lebih bervariasi dibanding individu lainnya. Badan organisme tersebut berubah karena faktor internal dan eksternal. Jadi ini merupakan titik awal pemikiran manusia tentang awal mula spesies. Jadi awal mula terbentuknya makhluk. Ini juga Tusi. Selain mencetuskan gagasan seleksi, Tusi juga merupakan orang yang berjasa dalam memberikan jalan untuk munculnya era Renaissance. Era pertengahan ini. Karena dialah yang menyelamatkan lebih dari 400.000 buku ketika Bait al-Hikmah, ketika Konstantinopel dihancurkan oleh bangsa Mongol. Jadi ia membawa kabur naskah-naskah itu. Kalau nggak diselamatkan Tusi ini juga nggak tahu keberadaannya seperti apa ini. Nah ini salah satu Tusi.
Salah satunya tokoh yang namanya siapa tadi, Nasir al-Dintusi. Ini juga ada Ibnu Rus. Ibnu Rus ini kalau apa namanya banyak ya keunggulan-keunggulannya Ibnu Rus ini. Seorang polimat Muslim yang lahir di Andalusia, Spanyol. Dia yang mencoba mengunggah pemikiran-pemikiran dari Plato, Aristoteles maupun Socrates. Ini ilmuwan yang gigih memperjuangkan nilai-nilai logik dan metode sains dalam kebudayaan Islam. Ini juga hampir ada silang pendapat dengan pemikiran-pemikiran Al-Ghazali. Karena pada saat itu si Ibnu Rus ini dia menggerakkan kebudayaan Islam melalui metode-metode sains, ini mengkritik dengan pemikiran-pemikiran Ghazali. Karena Imam Ghazali itu tidak setuju dengan percampuran ajaran filsafat Yunani dari zaman Aristoteles hingga Avicenna, Al-Farabi itu dianggap tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah ini sehingga gara-gara pembelaannya Ibnu Rus ini terhadap filsafat sehingga Ibnu Rus ini dikucilkan oleh komunitas Muslim sampai pada akhirnya Ibnu Rus ini juga divonis bersalah, ya toh. Tetapi tetap gigih Ibnu Rus ini memperjuangkan filsafat pengetahuan, jadi ilmu pengetahuan, sehingga agama dan ilmu pengetahuan bisa berjalan. Sehingga para ilmuwan Islam harus mengedepankan logik dan pendekatan metode sains. Ini Ibnu Rus. Dan yang terakhir, kalau kita melihat penyebab hancurnya masa peradaban emas Islam adalah ada dua hal yang signifikan yang menjadikan pemicu berakhirnya era emas ini. Yang pertama adalah kritik dari Al-Ghazali yang menentang pengaruh dari filsafat Yunani yang menjunjung tinggi logika dalam penalaran ilmu dalam peradaban dunia Islam. Jadi karena Ibnu Rus bersikeras bahwa tidak ada kontradiksi antara filsafat Avicenna, Al-Farabi dengan ajaran agama. Al-Ghazali tetap menyatakan perang terhadap pengaruh filsafat Yunani dan menginginkan pemurnian ajaran agama Islam. Jadi ini antara dunia sains dengan dunia tasawuf. Nah, ini kan tidak ketemu pada saat itu. Tapi ini menjadi pemicu ya, pemicu hancurnya masa peradaban Islam pada saat itu. Pemicu kedua adalah faktor yang turut mendorong runtuhnya era ini, serbuan dari bangsa Mongol yang akhirnya meluluhlantakkan Baghdad bersama dengan perpustakaan sekaligus ilmu pengetahuan yang paling lengkap pada saat itu. Jadi bisa disebut Bayat al-Hikmah. Jadi penghancuran ini sering dianggap sebagai titik balik penurunan dunia Islam di bidang pengetahuan. Tetapi tadi sudah saya jelaskan, untungnya manuskrip-manuskrip itu diselamatkan oleh Al-Tusi sehingga bisa diterjemahkan sampai hari ini. Ini akibat dari Nasir al-Dintusi ini yang menyelamatkan naskah-naskah yang sudah dilulantakkan, dibakar tadi ya. Jadi apa sih poinnya di sini setelah kita tahu semua? Hikmah yang bisa kita ambil dengan menelusuri lebih dalam tentang Islamic Golden Age ini, di masa keemasan dari Islam ini, bahwa peradaban Islam pernah begitu maju karena peradaban Islam saat itu sangat menjunjung tinggi akses ilmu pengetahuan yang terbuka. Dari berbagai macam sumber, mereka bisa maju dengan menghargai para ilmuwan sebelumnya. Yang kedua,
Peradaban Islam begitu maju karena menghargai perbedaan serta terbuka dengan kelompok lain seperti Yahudi, Nasrani, ada Sabien, ada Majusi. Jadi untuk ikut bersama-sama membangun dunia dan berkontribusi mengembangkan ilmu untuk menjadikan dunia ini lebih baik. Peradaban inilah yang menjadi jembatan peralihan dari ilmu filsafat Yunani klasik yang abstrak menuju subjek yang lebih konkret dengan penalaran, observasi, dan pendekatan empiris. Jadi peradaban ini mulai meraba-raba kaidah metode penelitian ilmiah yang pada akhirnya disempurnakan oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa yang memegang tongkat estafet ketiga. Ya, Eropa juga sempat jatuh bangun karena pengaruh dan kekuasaan dari gereja Katolik di Roma itu melarang mengembangkan ilmu pengetahuan. Tapi di era-era modern ini mereka bangkit. Itu juga akibat dari masa-masa pemikiran-pemikiran dari filsuf-filsuf muslim ini. Jadi sekarang sebenarnya siapakah pemegang estafet berikutnya? Harusnya adik-adik mahasiswa bangsa Indonesia harus ikut juga berkontribusi dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi jawabannya adalah pertanyaan itu semua balik lagi kepada pundak kita semua, terutama pada para mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Majapahit. Untuk itu, ini bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya.